Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Randy Renaldi, Nabila Nur, Jilan Auli, Rizkat Adlimin, dan Endah Hutami akan menjelaskan mengenai tembakau. Nicotiana atau populer disebut dengan tembakau adalah jenis tanaman yang berdaun lebar berasal dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan baku rokok. Kandungan nikotin yang ada dalam tembakau merupakan golongan alkaloid yang terdapat dalam familia Solanaceae. Kadar nikotin berkisar antara 0,6 sampai 3% dari berat kering tembakau, di mana proses biosintesisnya terjadi di akar dan terakumulasi pada daun tembakau. Nikotin terjadi dari biosintesis unsur N pada akar dan terakumulasi pada daun. Nikotin yang berfungsi sebagai bahan kimia anti-herbivora dan adanya kandungan neurotoksin yang sangat sensitif bagi serangga menyebabkan nikotin dapat digunakan sebagai pestisida. Nikotin merupakan alkaloid yang dapat digunakan sebagai insektisida yang dimana merupakan obat pemberantas serangga. Menurut bahayanya digolongkan menjadi insektisida organik dan insektisida anorganik. Contoh insektisida organik adalah retonon yang didapati dalam deris, sedangkan insektisida anorganik misalnya arsenat. Berdasarkan efeknya, mekanisme pembunuhan serangga digolongkan atas insektisida yang meracuni perut, kontak dengan badan serangga, dan merusak pernapasannya. Berdasarkan bentuknya, insektisida digolongkan menjadi dua, yaitu insektisida cair dan insektisida tepung. Alkaloid yang terkandung dalam tembakau antara lain anabatin, anabasin, nikotin, N-metabalasin, anabasin, nikotin, nikotin N-oksida, myosin, pirokitin, koniktin, dan brifidil. Karakteristik dari tembakau yaitu memiliki ciri-ciri daun mahkota bunganya berwarna merah hingga berwarna merah muda, mahkota bunga berbentuk trompet panjang, daunnya berbentuk lonjong dan ujungnya runcing, kedudukan daun pada batangnya tegak dan memiliki tinggi sekitar 120 cm. Jadi, setelah seseorang menghisap rokok, nikotin yang ada dalam tembakau akan diserap oleh darah, lalu mengalir menuju otak. Umumnya, perokok menyerap 1-1,5 mg nikotin dari satu batang rokok. Setelah berada di otak, nikotin akan meningkatkan pelepasan dopamin, zat kimia yang berfungsi membantu memperbaiki suasana hati dan menimbulkan rasa puas. Seseorang yang mengalami kecanduan nikotin adalah kondisi ketika seseorang itu mengalami ketergantungan pada zat nikotin yang umumnya terdapat pada produk hasil tanaman tembakau seperti rokok. Penderita kecanduan nikotin sulit lepas dari ketergantungan, meski ia sadar bahwa hal tersebut bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatannya. Selanjutnya ada gejala seseorang yang mengalami kecanduan nikotin. Yang pertama, tidak sanggup berhenti merokok. Jadi, penderita tidak berhasil meski sering mencoba untuk berhenti merokok. Yang kedua, tetap merokok saat menderita penyakit. Jadi, penderita tetap merokok meski sedang mengalami gangguan paru-paru atau jantung dan tahu bahwa merokok dapat memperburuk kondisi penyakitnya. Dan yang terakhir yaitu menghindari lingkungan bebas rokok. Jadi, penderita menghindari berkunjung ke tempat-tempat yang tidak diperbolehkan merokok atau berhenti berkumpul bersama orang-orang tertentu yang membuat penderita tidak dapat merokok. Berdasarkan World Health Organization, tembakau merupakan penyebab terbesar kematian oleh penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Bahaya penggunaan tembakau mencakup penyakit yang terkait dengan jantung dan paru-paru seperti serangan jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, emfisema, dan kanker, terutama kanker paru-paru, kanker laring, dan kanker pankreas. Penyakit gangguan reproduksi dan kehamilan juga dapat diakibatkan dari penggunaan tembakau. Perokok pasif yang meski tidak merokok dapat mengalami kanker paru-paru pula. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan syaraf dan rentan infeksi yang diduga memicu penyakit MS atau multiple sclerosis, yaitu penyakit yang menyerang sistem saraf pusat. MS diakibatkan oleh kerusakan mielin, yaitu selubung pelindung yang mengelilingi serabut saraf pada sistem saraf pusat. Ketika mielin mengalami kerusakan, penyampaian pesan antara otak dan bagian-bagian tubuh lainnya akan terganggu, sehingga bisa mengacaukan komunikasi.
Adanya nikotin dalam tembakau juga dapat membuat para perokok menjadi kecanduan dan membuatnya susah untuk lepas dari rokok. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, rokok adalah pembunuh yang akrab di tengah-tengah masyarakat. Hingga saat ini, tembakau telah membunuh hampir 6 juta orang setiap tahunnya, di mana lebih dari 600.000 perokok pasif menjadi korban akibat menghirup asap dari perokok aktif. Karena hal inilah, WHO membuat peringatan Hari Tanpa Tembakau atau World No Tobacco Day untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari tembakau. Cara mengurangi kecanduan tembakau dalam tubuh. Yang pertama, temukan tekad. Cara yang paling efektif adalah dengan menentukan alasan dan menemukan tekad. Alasan ini akan menjadi motivasi Anda untuk tidak merokok lagi. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, buatlah rencana. Berhenti merokok membutuhkan rencana yang matang dan usahakan untuk mengikutinya dengan sepenuh hati. Yang keempat, mengganti merek rokok. Mengganti merek rokok dapat bantu menurunkan keinginan untuk menghisap benda berbahaya tersebut. Yang kelima, menggunakan terapi pengganti nikotin. Saat mendadak berhenti merokok, Anda akan mengalami gejala withdrawal seperti sakit kepala, mudi, letih, dan lesu. Anda dapat menggunakan terapi pengganti nikotin seperti permen karet. 6. Mengikuti kelas berhenti merokok. Anda akan lebih termotivasi untuk berhenti merokok. Yang ketujuh, hindari minuman beralkohol. Kedelapan, minum susu. Dan kesembilan, ubahlah kebiasaan merokok dengan menyikat gigi atau mengunyah permen karet. Yang kesepuluh, mengurangi minuman berkafein. Kesebelas, biasakan membersihkan rumah. Buang semua asbak rokok, pemantik api, dan rokok yang Anda simpan di rumah. Anda juga sebaiknya mencuci semua spray, karpet, atau gorden yang masih berbau rokok. Hal ini dapat membuat Anda lupa akan rokok karena tidak melihat dan mencium baunya. Ke-12, konsumsi buah-buahan dan sayur mayur. Ke-13, berolahraga. Berolahraga dapat menurunkan rasa candu terhadap rokok. Ke-14, berteman dengan orang yang tidak merokok.